Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke acara Diagnosa Season 4 episode 4 bareng aku Haidir Fadila yang akan menjadi moderator di acara Diagnosa kali ini. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu Diagnosa? Jadi Diagnosa adalah singkatan dari Dialog Opini Mahasiswa yang merupakan salah satu proyek dari Departemen Kominfo Pema Fakultas Psikologi USU yang membahas mengenai isu-isu ataupun topik yang hangat nih di lingkungan psikologi. Oke, jadi di Diagnosa kali ini aku ditemani oleh narasumber yang keren-keren banget. Jadi yang pertama ada Bang Renal. Halo Bang Renal. Halo. Dan yang kedua ada Kak Marha. Halo Kak Marha. Iya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke acara Diagnosa, mungkin kita bakalan perkenalan dulu. Mungkin boleh dimulai dari Bang Renal. Oke, terima kasih Haidir. Perkenalkan, nama aku Renaldi Arsyah Panggabean dari Fakultas Psikologi USU tahun 2020. Kalau di Fakultas Psikologi, saya dikenal sebagai Gubernur Fakultas Psikologi, Gubernur PEMA, ataupun sekarang udah menjadi BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi saya sebagai Ketua BEM Fakultas Psikologi USU 2023-2024. Oke, halo Bang Renal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, lanjut ke Kak Marha. Oke, langsung aja nih ya. Iya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Marha. Ya, jadi saya adalah alumni psikologi angkatan 2015. Saat ini juga sedang menyelesaikan studi di Magister Psikologi Profesi Universitas Sumatera Utara ya. Di sini juga kekhususannya PIO. Jadi masih sering juga ke kampus ya, melihat kerennya kampus kita sekarang ini. Itu mungkin. Oke, halo Kak Marha, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Senang banget deh diundang sama teman-teman. Oke, terima kasih juga Kak. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, mungkin kita bakal ngebahas dulu untuk tema hari ini. Jadi tema Diagnosa kali ini kita akan ngebahas mengenai psikologi dan kenangan. Mungkin kalau misalnya kita dengar kata kenangan nih Bang Renaldi dan Kak Marha, mungkin kita bakal flashback ke kejadian-kejadian yang paling memorable yang udah terjadi mungkin di Fakultas Psikologi gitu. Oke, mungkin kita akan masuk langsung ke pertanyaan pertama nih Kak dan Abang Renal. Kira-kira nih apa sih cerita-cerita yang mungkin sampai sekarang masih berkesan untuk Bang Renal dan Kak Marha selama ada di Fakultas Psikologi, khususnya mungkin kalau untuk Kak Marha pada saat S1 dulu ya Kak, pada saat masuk angkatan 2015. Oke, mungkin boleh dimulai dari Bang Renal. Oke, terima kasih Haidir. Jadi untuk bicara tentang kenangan ya, mungkin banyak kenangan-kenangan yang harusnya ada di perjalanan hidup saya gitu kan. Tapi kenangan itu begitu menarik sebenarnya untuk kami di angkatan 2020, terkhususnya kita ya angkatan 2020. Karena kenangan kita itu terpotong setengah. Terpotongnya kenangannya online gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kenangan saya sendiri gitu kan. Bagaimana kesibukan perkuliahan saya di saat dulu semester 1, 2, 3, 4. Itu menariknya adalah bagaimana saya menjadi mahasiswa baru, betul-betul baru nih, baru menjadi mahasiswa, baru masuk kampus, tapi gak datang ke kampus gitu. Itu hal yang menarik yang sebenarnya menjadi tantangan untuk semuanya, tapi bagi diri saya juga menjadi tantangan yang membingungkan. Harusnya saya bagaimana nih gitu. Saya pada saat itu juga ya, baru pertama kali install Zoom, baru pertama kali buka Zoom gitu kan, baru pertama kali open cam gitu kan, baru pertama kali on mic gitu. Itu menjadi hal yang kok gini ya gitu kan. Terus kadang-kala kalau lagi Zoom lihat mic-nya kan, mic-nya on atau enggak ya gitu. Terus kameranya udah pas gak ya buka gitu. Terus kadang pindah-pindah tempat kan, kalau udah pagi di mana posisinya matahari mengarah saya gitu kan. Terus sore pindah lagi tuh karena memang sangat asik rasanya berdampingan langsung dengan laptop untuk keseharian kita dalam waktu kurang lebih 2 tahun gitu. Dan yang selanjutnya mungkin yang bisa saya jadikan kenangan di psikologi di saat offline adalah di saat ikut berkuliah langsung ke kampus, datang ke kampus yang dimana sebenarnya saya anak rantau ya,
Saya perantau, saya adalah orang asli dari Tapanuli Tengah ataupun Sibolga. Saya datang ke sini sebenarnya berjarak 10 jam teman-teman. Jadi menjadi hal yang baru bagi saya, Medan itu bagaimana gitu. Saya sampai di Medan, untungnya memang saya keterima beasiswa. Jadi masuk beasiswa, langsung dapat asrama tempat tinggal, dan keseharian datang ke kampus untuk berkuliah secara tatap muka, melihat dosen-dosen yang dilihat secara online, ketemu secara offline. Dan selanjutnya mungkin aktif-aktif di organisasi lah, bagaimana semestinya. Oke, jadi justru malah terjadinya perubahan yang mungkin awalnya kita offline nih Bang, jadi online, justru malah jadi kejadian atau momen paling memorable gitu ya Bang, untuk Abang gitu ya Bang. Oke. Untuk Kak Marha gimana Kak? Selama S1 hal apa yang paling berkesan atau yang paling memorable gitu Kak? Oke, mungkin kalau disuruh point out satu momen agak sulit ya. Nah, tapi secara keseluruhan sih yang paling berkesan adalah bisa dikatakan bahwa Marhanya yang sekarang itu adalah pembentukan dari perkuliahan sejak 2015. Baik itu perkuliahan di akademik ya, secara akademik maupun non-akademik ya. Jadi alhamdulillahnya kami kan pre-COVID ya, pasca sebelum COVID gitu ya kan. Sebelum COVID, justru kalau kami tantangannya waktu nyari kerja di masa COVID gitu ya kan. Waktu nyari kerja di masa COVID. Tapi kalau mau cerita di masa S1, sebenarnya tuh banyak sekali hal yang sangat berkesan ya. Terutama mungkin yang sebenarnya tidak terlalu disadari adalah ketemu dengan orang-orang yang juga concern dengan jiwa masing-masing gitu loh. Semakin kesini tuh semakin sadar bahwa mungkin kan teman-teman juga akhirnya mungkin punya juga circle pertemanan di sekolah dulu atau nanti di luar psikologi gitu kan. Sekarang juga saya juga ngerasain bahwa ternyata berbeda loh. Ketika kita ngobrol sama circle psikologi dengan non-psikologi, itu ternyata berbeda. Punya atasan misalkan, atasan yang orang psikologi sama non-psikologi, itu ternyata berbeda gitu. Jadi memang feeling dimanusiakan itu sangat berkesan di psikologi gitu. Jadi secara nggak langsung ketika kita udah tamat dari psikologi pun, itu sudah menjadi default-nya kita gitu loh, udah jadi basic-nya kita. Nah itu bisa kita dapatkan dari banyak sih pengalaman akademik, gimana kita sama dosen, interaksi sama dosen, dengan teman-teman lain, senior yang lain, kegiatan-kegiatan kayak BEM ini itu sangat membantu buat kita mengasah, mengubah itulah di diri kita. Kayaknya sih itu sih yang paling berkesan dari saya tentang psikologi gitu. Oke Kak. Tapi Kak, aku pernah dengar nih kalau misalnya untuk angkatan-angkatan dulu nih ya, mungkin dulunya ini mungkin kategorinya di bawah angkatan 2020 gitu ya. Kalau misalnya pada saat mungkin proses PKKMB nih pas masuk-masuk awal ke psikologi, katanya proses LDK-nya tuh seru banget Kak, karena LDK itu nggak dilakuin di psikologi nih ya Kak, dia dilakuinnya di luar. Dan boleh nggak Kak kasih gambaran ke teman-teman semua gimana sih Kak gambaran LDK zaman dulu gitu Kak? Oke, thank you. Ini pertanyaan yang sebenarnya paling excited buat diceritain ke angkatan selanjutnya ya. Mungkin dari PKKMB-nya dulu kali ya. Waktu 2015 itu diusu PKKMB yang paling elit itu ya kita, psikologi. Dimana masih fakultas lain tuh masih dijemur lah, masih apa ya, masih dimarah-marahin, masih peluncuran pakai yang topi-topi nggak jelas gitu loh. Tapi psikologi udah ya oke, ada bad name, tapi bad name itu tidak membuat kita malu untuk berjalan di pinggir jalan depan gitu. Jadi ketika dulu waktu SMA teman-teman, ih fakultasku gini-gini loh ospeknya, terus saya ngerasa bahwa psikologi ini kok keren banget ya gitu. Dari PKKMB-nya aja kita tuh udah disuguhi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu loh, nggak marah-marah, tidak seperti yang pada umumnya lah gitu. Dan ternyata mungkin berjalannya waktu PKKMB perlahan-lahan kan di semua fakultas menjadi lebih baik ya kan, dan saya ngerasa itu sebagai sebuah psikologi bisa dibilang sebagai pionernya gitu. Nah lanjut ke LDK yang tadi Heidir bilang, LDK itu dari 2015 ke atas ya, mungkin ke senior saya 2014, 13, 12 itu LDK itu selalu di luar kampus. Jadi ibaratkan kayak sekalian trip lah gitu. Memang masih sekitaran Medan ya,
sekitaran Medan, kayak outbound, tapi sekalian ngecamp. Ini menarik banget sih. Ceritanya ya bakalan seru lah kalau bayangin lah situasinya kayak gitu kan, ngecamp, outbound. Nah, di tahun 2015 itu ada kejadian yang bisa dibilang ekstrim, yang berdampak kepada LDK selanjutnya. Turning point-nya itu di 2015. Jadi tahun 2015 itu saya kan jadi mabanya lah di situ ya kan. Jadi mabanya LDK-nya itu di Cadika kalau teman-teman tahu. Oh iya, Cadika Johor. Sekarang udah cantik ya Cadika Johor. Ya pada masa itu Cadika Johor tuh tempat camp tapi horor. Horor. Jadi ya ada kebayang lah ya ini arahnya kemana ya kan. Jadi begitu sampai sana pagi, tahu lah rempongnya mahasiswa yang bla 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 bla, langsung aja bikin acara gitu. Nah, bahkan mungkin secara ibadahnya juga agak terlewat dan sebagainya, mungkin seperti itu ya kalau saya ingat. Lalu sore hujan deras, kan kegiatannya outdoor. Sore hujan deras, itu bayangkan kami satu angkatan 120 orang, itu harus masuk ke ruangan yang setengah dari ruangan rapat ini. Yang harusnya ruangan itu cuma buat ruangan barang. Tapi karena di luar hujan, jadi semuanya harus masuk ke dalam ruangan ini. Ruangan yang sangat kecil, 150 orang. 120 orang. Sama panitia mungkin bisa sampai 150. Lagi tenang-tenang gitu ya kan. Enggak tenang sih, lagi panik lah. Masuk. Jadi ada salah satu panitia yang juga nyuruh tenang semuanya tenang, tarik napasnya. Udah agak mulai tenang, tiba-tiba ada yang ketawa dari sudut belakang ruangan. Tahu lah ketawa-ketawa ala-ala Kunti gitu ya. Langsung lah semuanya lari keluar. Nggak apa-apa kena hujan, yang penting pada lari keluar. Nah, kan mungkin kalau ada yang satu kesurupan biasa nular. Ya udah, nular lah, banyak sekali yang kesurupan. Banyak yang kesurupan sampai dosen-dosen semua pada turun tangan ya kan, datang dari kampus, datang semuanya karena kan nggak standby di sana, semua dosen dan datang ini. Alhasil malam kami nggak jadi nginap, malam dibawa lagi ke psikologi, tidurnya di psikologi jadinya. Tidurnya di psikologi, nggak ada main outbound, nggak ada apa, ada sedikit lah yang waktu sebelum sore hujan itu kan. Intinya itu adalah LDK terhoror lah yang bisa di dalam sejarah gitu. Bahkan senior juga pada kaget gitu kan, kenapa kejadiannya sampai kayak gini gitu. Sejak saat itulah tahun 2016 dilakukan LDK itu di kampus aja sampai sekarang ya. Sekarang LDK masih di kampus. Waktu zamannya Renal, zaman kami nggak di kampus kan? Nggak di kampus, online. Di rumah masing-masing. Dari layer semua. Nah, itu online masing-masing tuh gimana sih? Nah, boleh diceritain nih proses PKKMB dan proses LDK-nya selama online itu gimana bang? Oke, jadi kalau dia ini ya, kalau kakak menarik ya, bisa ketemu gitu kan, bisa bentuk circle. Kami juga bentuk sebenarnya kita ya, tapi dia melalui grup lain. Gitu. Jadi masing-masing tuh udah dibagi kan kelompok-kelompoknya. Setelah itu di briefing bakal nyiapin apa ini dan itu gitu kan. Memang semuanya seragam karena saling mencari masing-masing gitu kan, mencari pita ungu, harus baju putih dan lain sebagainya lah untuk dipersiapkan. Dan bertemu melalui Zoom, berdiskusi dengan teman-teman yang belum pernah dikenal sama sekali, itu pun dilihat melalui Zoom saja gitu kan. Itulah pengalamannya. Kalau kita bicara tentang horor, kalau kami ada horornya juga kan. Jadi teman-teman itu kadang menghilang. Gitu. Oh itu horor juga ya. Kadang horor ya bang. Kadang menghilang, terus kadang terbata-bata untuk berbicara gitu kan. Jaringannya hilang. Hilang Dan atau kadang, dihilang-hilang? Iya bisa jadi ya. Itu sih. Jadi kalau kami kekompakannya di pakaian dan di background gitu. Ini tuh ya pengalaman dari Zoom. Kalaupun ada yang iseng ataupun apa ya kita katakan cerdik ataupun curang ya, jadi bisa nyeting Zoom gitu kan, bagaimana mukanya nampak seolah-olah ada padahal nggak ada tuh orangnya gitu. Untung saya nggak bisa pada zaman itu. Mungkin itu ya pengalaman di saat kami Zoom. LDK juga sama, LDK juga melalui online Zoom,
Tapi memang pemaparan materinya sama, pelatihan yang diberikan juga sama. Tapi ya itulah, bagaimana juga kan kita bilang perbedaan bagaimana offline dan online itu sangat berbeda lah rasanya. Mungkin itu. Oke, jadi dari cerita Kamara dan Bang Renal kita bisa tahu nih perbedaan PKKMB dan LDK dari mungkin angkatan 2015 dan angkatan 2020 itu mungkin bisa dikatakan terlihat perbedaan banget nih. Kalau misalnya mungkin di zaman Kamara seru-seruannya tuh offline bareng, ketemuan bareng. Tapi kalau misalnya mungkin Bang Renal tuh seru-seruannya melalui layar nih, melalui Zoom. Kadang mungkin ada teman yang hilang atau mungkin dia memanipulasi seolah-olah ada padahal dia lagi tidur gitu ya Bang, pas PKKMB gitu ya Bang, pas online. Oke, lanjut nih. Kak Marha kan ini sekarang udah masuk S2 ya Kak? Iya. Boleh diceritain nggak Kak, kira-kira perbedaannya apa nih antara S1 dan S2 tuh gimana Kak? Oke, thank you. Mungkin waktu aku masuk S2 kemarin angkatan 2020 ya, angkatan 2020 COVID juga tuh. Ya salah satu faktor yang membuat aku masuk S2 adalah karena COVID ya. Yang mana kayak belum mendapatkan pekerjaan yang memuaskan, sehingga oke, lanjut aja S2-nya gitu. Lanjut S2 COVID angkatan 2020 memang perkuliahan 2 semester tuh online. Nah, yang terasa adalah ketika itu kan sama-sama baru belajar online ya, Indonesia kan baru belajar online gitu. Dan melihat bahwa ternyata mahasiswa online itu banyak yang kayak Renal bilang bisa hilang-hilang dan sebagainya. Tapi perbedaannya dengan teman-teman S2 itu adalah saya sendiri nggak merasakan ada perbedaan, ada masalah itu gitu. Mungkin karena ketika masuk S2 orang-orangnya itu udah dewasa dan tahu bahwa kuliah itu adalah untuk diri sendiri ya. Jadi walaupun online justru interaksinya tetap aktif, tugasnya juga mantep, lancar gitu kan, tidak ada hambatan secara perkuliahannya. Mungkin itu sih yang terasa perbedaannya S1 dan S2. Yang lebih terasa lagi sebenarnya di S2 ini adalah manajemen waktunya tuh kita sendiri gitu, lebih terasa dibandingkan dulu S1. S1 tuh biasa ya, waktu skripsi tergantung juga, ada orang yang cepat, ada yang lama, faktornya kan beda-beda. S2 juga gitu sama, karena dosennya tuh udah nggak ada ya, sama sekali nggak ada dosen yang ngejar-ngejar kita, sama sekali nggak ada yang memaksa kita gitu. Jadi benar-benar kemampuan self management kita lah terhadap waktu, dan itu tadi strong why-nya. Biasa banyak orang yang sempat juga ya, saya sendiri ya sempat kepikiran mau nggak usah lanjut lagi S2 karena juga strong why-nya itu nggak kuat gitu, why-nya itu nggak kuat gitu, dan tergoda sama udah ada kerjaan di sini, proyek sini, sampingan di sini, jadi ngerasa bahwa ya udah ini nggak usah dilanjut gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang mau lanjut S2 itu adalah hal yang perlu dipertimbangkan ya, apa sih strong why-nya gitu, sehingga itu akan membantu juga nanti ketika menyelesaikan tugas akhir itu manajemen waktunya tuh bisa lebih bagus gitu. Itu sih perbedaannya. Mungkin kalau di S2 memang yang paling point out-nya itu di proses manajemen waktunya gitu ya Kak, karena kalau misalnya S2 tuh lebih ke diri sendiri, yang mengarahkan diri sendiri juga gitu ya Kak. Benar banget. Untuk Mbak Renal nih, kira-kira ada nggak kepikiran untuk melanjut ke S2 atau punya planning lain ke depannya? Karena kan Mbak Renal udah angkatan 20 dan mungkin sebentar lagi bakalan meninggalkan psikologi untuk ke jenjang yang mungkin bekerja atau mungkin menuju S2 atau gimana? Oke, kalau untuk saya sendiri ya, kalau aku itu kepikiran memang pengen tuh mau lanjut S2, tapi nggak langsung sih, nggak langsung setelah ini, nanti mungkin bakal ada space beberapa tahun lalu lanjut S2, mungkin akan bekerja atau apalah nantinya. Berarti tetap ada planning untuk lanjut ke S2 ya. Atau mungkin boleh ini ya, buat teman-teman sekarang kan pendidikan kita udah berbeda ya jalurnya, ada yang sains S2 dan ada yang profesi. Ya itu juga memutuskan mau ngambil profesi atau ngambil sains itu akan menjadi dua jalur yang sangat berbeda gitu. Nggak sangat berbeda sih, tapi kan jadi punya wewenang yang berbeda. Psikolog kan pasti beda dan tim wewenangnya, yang non psikolog juga wewenangnya kan berbeda. Jadi itu pertimbangan yang harus dipikirkan matang-matang sih kalau nanti mau lanjut jenjang berikutnya.
Berarti sekarang harus memilih ke profesi atau ke yang Kalau di aku kan, aku masih double tuh, magister profesi. Jadi tes magisternya dapat, profesinya juga dapat. tapi sekarang udah jadi hal yang berbeda, dua hal yang berbeda gitu ya. Oke, itu bisa menjadi salah satu tips juga nih untuk teman-teman kalau misalnya mungkin setelah S1 nih bakalan kepikiran mau langsung lanjut ke S2, itu boleh langsung menentukan apakah ingin mengambil ke profesi atau mungkin ke magisternya aja gitu ya Kak? Benar. Oke. Oh iya, ini aku penasaran sih Kak. Kakak kan tadi bilang S2-nya menjurus fokusnya ke PIO ya Kak? Apakah pada saat S1 nih Kakak minatnya ke PIO atau gimana nih Kak? Boleh diceritain nggak? Oke, thank you. Ya, dari S1 sebenarnya memang ngarahnya tuh ke PIO. Tapi waktu dulu memutuskan untuk psikologi, sebenarnya Kak nggak kebayang kalau ternyata psikologi itu ada di bidang industri. Dulu waktu memilih psikologi kan bayangan kita tuh ya jadi psikolog gitu, lebih ke konseling, lebih ke klinis lah gitu kan, bayangan orang awam gitu. Tapi ternyata waktu di dalam saya tuh lebih asik sama yang industri. Kebetulan juga nilai-nilainya tuh lebih bagus di PIO. Kena nilai klinis C, ya kan? Klinis C, abnormal C. Itu kayak ya udahlah, memang bukan bidangku di sini. Antara bukan bidangku di situ atau memang ya bodoh aja di situ, nggak tahu lah ya kan. Tapi jadinya lebih mengarah ke PIO sih. Oh, berarti memang dari awal minatnya itu emang di PIO gitu. Dan sampai sekarang nyamannya di PIO. Itu Barena kira-kira udah sekitar 8 semester ya Bang ada di psikologi. Kira-kira ada nggak mungkin departemen yang paling diminati, udah ada gambaran belum? Belum ada. Belum ada. Belum. Kenapa Antara ini ada dua kemungkinan pertama belum ada, kemungkinan kedua belum bisa disampaikan di sini. Oke. Nah, selama jadi mahasiswa nih untuk Bang Renal dan Kak Marha, apakah Kakak dan Abang ini sering aktif di psikologi, mungkin mengikuti organisasi atau kegiatan lain gitu? Untuk Kak Marha gimana? Oke. Tahun 2015 ya, tahun 2015 saya jadi maba. Kegiatan pertama yang saya ikuti itu adalah dari formasi. Nah, jadi dari formasi itu dia kasih kegiatan kayak training gitu. Kalau dulu namanya Promis ya, kalau sekarang namanya Iman ya, yang itu. Nah, dari situ sebenarnya jadi membuka peluang untuk kita kenal dengan senior lain, terus juga membuka oh ternyata ada kegiatan ini gitu. Itu tahun 2015. Tahun 2015 sampai 2018 itu saya terus tuh aktif jadi pengurus formasi. Tahun 2018 ya, tahun 2018 saya itu jadi wakil gubernur PEMA sama Ridwan. Saya gubernurnya tuh Ridwan, saya wakilnya. Ya itu, jadi tahun itu kita kabinetnya namanya Kabinet Pejuang Muda. Kalau Renal apa nama kabinetnya? Astapilia. Unik ya, nama-namanya tuh ya kita kan pasti punya filosofi ya sama kabinet sendiri ya kan. Jadi Kabinet Pejuang Muda itu tahun 2018, saya dan Ridwan. Ya itu sih yang bikin jadi fokus kegiatan mahasiswa saya. Oke, berarti dari S1 dulu udah aktif ya Kak ikut organisasi. Yes. Kalau Bang Renal gimana? Kalau untuk aku nih, mungkin di awal ya, karena COVID kemarin itu kan online tuh. Nah, memang di saat online aku tuh bukan berarti nggak ngapa-ngapain sebenarnya di dunia ini, di luar dari kegiatan kampus gitu. Jadi di saat online aku itu sibuk ikut berkegiatan IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Tapanuli Tengah. Selanjutnya ikut paguyuban juga Kesatuan Aksi Mahasiswa di sana, Sibol Katapteng, karena masih online aktifnya di sana. Yang selanjutnya mungkin ikut ini ya, ada mengikuti volunteer melalui online juga gitu. Sampai pada akhirnya masuk pada saat online juga aku mencoba itu beberapa beasiswa juga. Memang semuanya pada saat itu kalah gitu.
nggak ada yang lolos, cuma satu yang lolos, itulah rumah kepemimpinan. Jadi di saat masuk offline, saya masuk ke beasiswa tersebut, dapat asrama, jadi tinggal di sana. Jadi sampai sekarang saya belum pernah ngekos sampai selesai nanti insya Allah. Terus ikut kegiatan itu banyaknya karena memang ikut rumah kepemimpinan. Jadi dari sana ada tuntutan juga kan, tuntutan pribadi untuk terus berprestasi, ikut-ikut lomba walaupun kalah juga ya. Jadi memang bidangnya aku kalau di RK itu bukan di prestasi tapi di organisasi. Makanya di saat itu ikut kegiatan di kepramukaan USU Sultan Kumala Pontas, dan setelah itu masuk ke kepengurusan. Di kepengurusan kemarin aku itu jadi bendahara di Ambalannya. Nah, selanjutnya aku ikut SGC Smart Generation Community, menjadi staf muda ya kemarin di sana. Terus selanjutnya aku ikut formasi Alpokusu sama seperti Kak Marah juga. Di sana juga berkenalan dengan senior-senior yang ada di Fakultas Psikologi. Ya sebenarnya bisa saya akui ya, saya lebih cepat, lebih duluan mengenal di eksternal psikologi sebenarnya daripada di psikologinya sendiri gitu. Kayaknya karena masuk formasi kemarin, berkenalan dengan senior, teman-teman, sehingga banyaklah aktivitas-aktivitas di kepanitiaan informasi. Aku juga daftar kepanitiaan di PMA pada saat itu. Ada beberapa yang saya daftar, gagal semua juga. Satu yang lolos di kepanitiaan Syakrab kemarin. Setelah itu, oh iya sebelum itu aku itu daftar ini juga kemarin, daftar PMA, tapi gagal. Jadi banyak gagalnya sebenarnya di hidup ini. Terus setelah aku itu gagal di mendaftar di PMA, di tahun depannya aku daftar jadi gubernurnya. Pencapaian yang luar biasa ya Bang. Ya, karena gak ada lawannya. Oh. jadi setelah aku daftar jadi gubernur, ya kemarin ada sebenarnya yang mendaftar lagi ke KPU, tapi dinyatakan gagal di tahap verifikasi. Jadi yang lolos di tahap verifikasi itu cuma aku kemarin sama Jahra. Jadi memperkuat sinergi lagi kan bersama teman-teman yang ada di lingkungan psikologi, jadilah aklamasi. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 1 tahun habis ya kepengurusan, dan semua proyek udah terjalankan juga. Itulah merupakan aktivitas selama di kampus, di kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kita, baik itu kegiatan yang bersifat event organizer ya, dan juga check and balance mungkin ya, karena tuntutan saya dan pribadi saya sebenarnya bagaimana di Fakultas Psikologi kita bisa benar-benar menjadi mahasiswa gitu kan, mahasiswa yang menjadi check and balance untuk pemerintah gitu. Baik itu di pemerintahan nasional ataupun di birokrasi yang ada di USU, mungkin itu. Banyak banget ya Bang kegiatannya. Mungkin jadi timbul nih Bang pertanyaan, kira-kira dari kegiatan yang udah Abang jelasin kan banyak banget. Kira-kira kesannya selama menjalankan kegiatan itu apa nih Bang? Ini yang paling berkesan atau kesan yang paling teringat itu Bang? Oke, untuk di kegiatan-kegiatan ya, sebenarnya pakai aku atau pakai saya nih? Pakai saya aja ya, lebih nyaman pakai saya. Oke, boleh. Oke, jadi kalau untuk yang paling membekas ya, untuk saya itu mungkin di aktivitas-aktivitas yang langsung sosial ke masyarakat gitu. Mungkin itu kemarin ada psikologi mengabdi gitu kan. Ada juga kegiatan yang berkolaborasi untuk Kebadur, kemarin ada bantuan sigap ya, bantuan ke masyarakat di sana, korban kebakaran gitu, dan lain sebagainya gitu. Yang selanjutnya mungkin yang asik ya, yang asik itu kegiatan-kegiatan internal kita di fakultas, karena itu merupakan kegiatan tahunan ya. Jadi begitu asik rasanya kalau kita mendengarkan cerita dari kakak tingkat gitu kan. Terus kita bagaimana nih mengimplementasikan ini lagi di tahun ini, walaupun tantangannya sebenarnya berbeda-beda ya. Melaksanakan teman, ketua angkatan, terus ada porseni, siakrab, dan lain sebagainya gitu.
yang dilaksanakan kemarin. Mungkin itu untuk yang berkesan dan yang asik. Mungkin lebih kegiatan sosialnya, terus lebih ke gimana pelaksanaan prokja dari organisasi abang gitu. Kalau dari Kak Marha, apa nih Kak dari kegiatan yang Kakak lakuin dan sempat juga ya Kak jadi wakil gubernur, kira-kira kesannya apa nih Kak selama menjalankan kegiatan itu? Oke, jadi wakil gubernur ya. Kesannya sebenarnya bisa dibilang waktu kabinet kami itu banyak program baru, ya kan? Banyak program baru yang menimbulkan pertanyaan gitu, ini bisa nggak ya dilaksanain gitu. Nah ternyata ya semuanya bisa dilaksanakan walaupun dengan dana yang bahkan pernah sampai hari H itu belum tercukupi. Tuh, jadi memang saya berterima kasih juga ya mungkin sama tim pada waktu itu ya kan, kita bikin yang paling besar waktu zaman kakak itu Saya Generation yang mengundang Tika Bisono dan siapa ya? Ada artis, lupa nama artisnya. Artis penyanyi cewek gitu. Lupa namanya siapa. Jody, ada nggak artis namanya Jody? Jody. Brisia Jody, ya benar, Brisia Jody ya, thank you. Yang ngadain yang lupa ya kan. Nah itu loh, jadi itu kan dana itu adalah kegiatan dengan dana yang sangat besar, gitu. Dana yang sangat besar. Yaitu tim bantu nyari sponsor kesana kesini gitu kan. Sebenarnya pada akhir-akhirnya itu saya dan BPH lain menyadari bahwa di balik tugas kita di PEMA ini yang cenderung seperti IO, ngerasa nggak? PEMA itu kan kadang cenderung seperti IO ya, bikin panitia ini selesaikan, bikin panitia laksanakan gitu. Sebenarnya kami di situ yang ingin difokuskan adalah apa sih hal yang sudah kita dapatkan di PEMA selain menjadi IO gitu. Itu jadi kemudian saya mencoba menyadari untuk diri saya sendiri juga bahwa bagaimana pengembangan kita itu di PEMA bukan hanya sekedar IO. Jadi mungkin itu pernah disampaikan juga untuk kepengurusan selanjutnya kan, tentang jangan fokus pada IO saja gitu. Jadi itu sih. Jadi karena kadang kita terlalu fokus dengan acara, kita melupakan pengembangan kapasitas dari anggota kita. Itu sih yang kemarin tuh menjadi catatan juga buat saya ya kan, apa hal-hal yang harus kita pahami lagi ke depannya. Nah mungkin yang paling berkesan itu adalah tentang ruangan ya. Jadi tahun 2018 waktu saya jadi wakil gubernur tuh ruangan PEMA itu di bawah. Ya tahu nggak? Dekat tangga ya Kak? Iya dekat tangga. Jadi ruangan PEMA itu benar-benar semua orang gampang buat masuk ke situ ya kan. Jualan apa di situ juga gampang banget, semuanya di bawah itu. Nah terus sampai kami udah ngechat gitu, beneran kayak ngerasa ini adalah base campnya kami gitu. Udah ngechatnya warna ungu tau. Catnya warna ungu, padahal kan ternyata kampus itu nggak boleh warna selain putih gitu ya kan. Jadi udah dicat warna ungu tapi waktu itu dikasih gitu. Nah, tiba-tiba dicat lagi warna putih kan dikasih ya kan. Cat warna putih, tapi pindah ke atas. Pindah ke atas itu sempat kayak ya pindahan itu menjadi momen yang paling berkesan sih. Bawa barang-barang rak-rak yang gede itu dibawain ke atas gitu. Itu berkesan banget sih. Nah, terus kalau kalian perhatikan di dinding-dinding atas itu kan ada tulisan-tulisan itu ya. Itu kerjaannya Ridwan yang sempat waktu itu kami berdebat kayak nggak usah dibuat gitu, ntar kepengurusan selanjutnya nanti mereka punya konsep lain lagi, padahal itu udah akhir-akhir kepengurusan. Nggak usah dibuat, berdebat, alhasil dibuat juga. Dan ternyata setelah kakak lihat kan di PEMA selanjutnya, kalian tuh sering membuat shoot itu yang ngarah ke situ gitu ya kan. Jadi di situ yang bikin kakak merasa bersalah nih sama Pak Gubernur dulu kan, kayak menentang tentang tulisan itu. Tapi ternyata ada icon gitu ya. Soft gitu ya. Iya, jadi itulah mungkin kesan yang timbul lah dari kegiatan-kegiatan kemarin. Oke, Kak kira-kira Kak dari tahun 2015 mungkin sampai sekarang Kakak lihat psikologinya udah berubah banyak belum sih Kak? Maksudnya apa aja yang udah berubah? Apakah perubahannya sebesar itu gitu kan? Oke, perubahannya besar banget ya, terutama secara fasilitas. Biasa ya kalau
Kalau di sekolah-sekolah dulu kan gitu, ketika kita udah tamat baru kesannya kayak pembangunan itu makin bagus gitu ya kan. Tapi memang benar ya, waktu saya sebagai mahasiswa tuh pembangunan kampus tuh tidak terlalu signifikan gitu. Kayak taman tuh nggak secantik ini. Nah, sekarang kan tamannya cantik dan bisa dijadikan sebagai tempat kegiatan gitu kan. Kalau dulu sih bisa, tapi ya tidak estetik gitu loh, tidak estetik. Pondok-pondoknya itu juga bukan lantai gitu. Jadi secara fasilitas sekarang tuh udah keren banget ya psikologi. Bangunannya tuh bagus. Terus yang paling kelihatan sih fasilitas ya, dan yang bikin saya iri terutama adalah tentang iklim perlombaan. Nah, kalau sekarang kakak perhatikan tuh iklim tentang perlombaan dan kegiatan mahasiswa keluar itu lebih panas dibandingkan waktu zaman kami dulu. Waktu zaman kami dulu tuh mahasiswanya sampai ada istilah namanya Gunung Olympus. Ya, jadi anak psikologi itu rakyat Gunung Olympus, nggak pernah ikut demo, nggak pernah ikut apa-apa, nggak pernah ikut lomba. Jangankan lomba keluar pulau gitu, keluar ke fakultas saja tuh hampir nggak pernah. Jadi terlalu eksklusif, antara terlalu eksklusif atau malas sih, bisa lebih tepat. Introvert. Iya. Terlalu mikirin kesehatan mental diri sendiri gitu ya kan. Tapi mungkin itu ya kurang, karena iklimnya tuh kurang dibangun gitu ya. Jadi agak sedikit prestasi-prestasi non akademiknya di luar gitu. Nah, setelah kakak tamat ngelihat bahwa semakin ramai lomba, terus Kak Suri juga dan Kak Dina banyak membantu untuk PKM dan sebagainya. Itu tuh keren banget sih, yang zaman kakak dulu belum seaktif itu. Berarti kakak lihat udah banyak banget ya kak perubahan pasti dari keren psikologi. Mungkin dari Bang Renal selama mungkin hampir kurang lebih 4 tahun ya Bang di psikologi. Dari awal masuk setelah COVID nih Bang, ada nggak perubahan yang mungkin Abang Renal rasain di psikologi? Mungkin kalau perubahan yang begitu besar ya, seperti fasilitas yang disampaikan Kak Marha tadi, nggak begitu kelihatan bagi saya gitu kan. Mungkin yang paling kelihatan itu di saat Kasubag kita ganti ya, Pak Iwan kemarin. Makanya taman-taman kemarin pada dihias kembali gitu kan. Ada yang nggak ada kan yang kayak kincir-kincir roda-roda gitu. Nah itu bapak itu buat gitu. Dia minta harus buat tulisan-tulisan ini, parkir harus satu arah gitu. Banyaklah perubahan-perubahan yang menarik ya, karena meningkatkan kedisiplinan juga gitu. Mungkin itulah untuk perubahan-perubahan. Mungkin perubahan yang selanjutnya di Toa Musola itu jadi ada lagi gitu kan. Mungkin kalau cerita-cerita cutting dulu ada pernah sempat rusak gitu kan. Tapi dari awal kita kemarin hingga tahun ini tuh gak diperbaiki. Mungkin sempat diperbaiki lagi kemarin, saya lihat juga, tapi memang gak bisa diperbaiki lagi katanya. Karena yang salah itu listriknya gitu. Mungkin ya itulah, saya gak tahu gimana. Tapi di tahun ini kembali diperbaiki dan sekarang udah aktif lagi kan. Jadi lebih enak aja suasananya. Lebih ya Pak Dekan juga udah sering sholatnya di sana karena memang panggilan azan itu ada gitu kan. Pak Dekan selalu ke sana kalau Juhur, kalau beliau ada di kampus gitu. Mungkin itu sih perubahan-perubahan yang sudah saya rasakan. Kalaupun kata Kak Marha tadi ya, iklim yang perlombaan itu sudah terbangun, itu juga sangat saya rasakan sebenarnya di tahun kita gitu. Itu juga menjadi satu batu loncatan juga sebenarnya, karena tahun sebelum kita itu memang banyak yang ikut lomba, termasuk saya juga di tahun yang lalu gitu. Jadi di tahun ini menjadi PR baru nih, kita harus banyak yang lomba gitu. Dan di ketentuan kumlot juga kan disampaikan bahwa harus ada prestasi ikut kejuaraan nasional gitu. Dan atas landasan itu juga kita buat kemarin lomba saya creation ya. Nah, lomba tingkat nasional ini mana kita mikir sederhananya gini, di saat mahasiswa psikologi sulit ataupun nggak mau ikut lomba keluar, ya udah kita yang buat lomba nasionalnya gitu. Mungkin itu keren ya lombaannya. Ada satu lagi boleh yang berbeda. Boleh. Kantin.
Oh iya. Kantin, nggak ada kantin kan Iya, sekarang. emang dari dulu nggak ada kantin atau gimana Kak? Nah ya, jadi waktu tahun 2015 aku masuk tuh ada kantin. Tahu nggak sih yang di sebelah P3M tuh kan ada slot kosong Iya, ya. Itu kantin. Nah tapi ya sepanjang waktu sampai tamat pun kantin itu selalu berganti-ganti orang gitu. Kantin, tapi kesannya tuh kantin itu pada waktu kita maba ya nggak ada yang berani masuk kantin gitu. Senior semua. Senior semua, padahal senior kita nggak ada yang marah-marah sih. Senior kita tuh ya santai aja semuanya. Kan kayak lagu Gonggalegong Oh, kan, iya. seniornya baik hati. Bener, senior kita tuh nggak ada yang terlalu senioritas banget gitu kan. Tapi ya berani nyaman ke kantin itu ya udah mulai agak tua lah ya kan. Dulu kantin kita tuh ya rame, terus sama kantin yang di kalau kita keluar parkiran itu kan ada kantin FK, Iya. kafe FK. Itu dulu namanya aja kafe FK, tapi yang nongkrong anak psikologi. Jadi tergantung mau nongkrong cantik di situ, karena pakai AC, atau nongkrong yang outdoor yang di kantin kita gitu. Terus nggak tahu kenapa ya waktu COVID itu ya, COVID begitu 2020 kakak juga kuliah lagi, kok nggak ada lagi apa-apa. Makanya sekarang susah kan nyari makanan sebenarnya di kampus. Sebenarnya di kampus ini susah nyari makanan, nggak ada kantin. Jadi kantin itu Kak katanya kemarin harus ada ruangan Kak kalau di USU. Udah harus tertutup. Harus tertutup. Ya gitu, makanya kalau kantin-kantin di fakultas lain itu karena ada ruangannya makanya kantinnya ada gitu. Jadi ya semoga lah di fakultas kita nanti dibangun satu ruangan untuk kantin. Jadi mungkin bisa jadi, diharapkan bisa jadi perubahan baru ke depannya untuk angkatan 2024 kali ya Kak. Ada kantin khusus psikologi. Keren. Oke, dari tadi kita ngebahas kayak kesan yang mungkin menjoroknya itu ke, kok menjorok sih? Menjurusnya itu ke perubahan diri sendiri gitu ya Kak. Mungkin ada nggak Kak kesan-kesan yang kakak dan abang pikir tuh kayak lucu gitu kalau diingat-ingat lagi? Ada nggak, mungkin entah ke dosen atau ke teman gitu kan? Ada nggak Kak? Apa ya? Mungkin ceritanya ke ini ya, ke angkatan 2020 ya. Oh, jadi mana? angkatan 2020 kalau udah kumpul buat yel-yel, kalau yang lain kan asik-asik tuh. Apa? Victory 2023, we are making story gitu kan. Terus sama fighter. Wah. Gimana ya? Pokoknya seru gitu kan. Nah, kalau 20 itu bingung apa ya? Kemarin kayaknya kita ada lah Aurora Huha gitu. Jadi kalau angkatan 2020 Huha gitu. Nah, itu hal yang apa ya? Yang sederhana tapi memang tetap dijalankan sampai sekarang karena nggak tahu mau bilang apa lagi gitu. Tapi justru jadi memorable gitu ya, yang paling diingat gitu ya dari angkatan 2020. Jadi angkatan 2020 itu yelnya Huha gitu aja. Kalau dari Kak Warha gimana Kak? Kesan yang lucu untuk diingat? Kesan yang lucu sebenarnya nggak kepikiran ya yang lucu apa. Tapi salah satu yang lucu itu sebenarnya ini lucu dan miris ya sebenarnya. Waktu kami 2015 itu adalah transisi kurikulum dari tahun 2014. Tahun 2014 tuh kurikulumnya tuh ngeri banget gitu, susah gitu. Kurikulum yang paling percobaan lah tahun 2014 tuh, yang mana mereka tuh satu hari itu dari pagi sampai sore full setiap hari gitu. Jadi sistemnya blok gitu. Kan sekarang nggak blok ya. Kayak misalkan gini, dalam 3 minggu kita menyelesaikan satu mata kuliah gitu dengan bobot 6 SKS. Nah, jadi tuh kayak padat banget gitu. Mungkin mirip kayak sistem anak kedokteran gitu. Padat banget jadwalnya, dan itu susah gitu. Kasus-kasusnya kita maba ya kan, maba presentasi, bikin PowerPoint, itu kan apa ya, adaptasinya kan kita baru adaptasi maka kurang bagus gitu ya. Itu jadi yang pada awal-awal itu kami ya menderita bersama itu sih. Itu ya kayak ada yang beneran kalau dia mau presentasi sampai keringat dingin luar biasa. Pokoknya itu hal-hal yang udah sebegitunya pun kita berusaha, nanti nilai kita tuh nggak bagus, nilainya tuh rendah, terus nanti sama-sama remedial gitu, bisa remedial sama-sama. Jadi pokoknya kami tuh beneran kayak apa ya, kayak anak SMA yang bareng-bareng dipaksa gitu, karena konsepnya itu sangat klasikal, sangat satu kelas gitu. Jadi ya 2015 dulu sempat merasakan perubahan transisi kurikulum yang bikin miris sih sebenarnya, tapi itu pengalaman yang
yang bagus juga sih. Karena sangat terpaksa gitu loh. Bikin kasus, studi kasus, apa semua tuh sangat terpaksa gitu. Berarti memorable yang mungkin bisa dibilang lucunya gimana kakak dan teman-teman tuh berusaha untuk kuat gitu ya, ngejalanin satu semester atau bahkan sampai tamat gitu ya Kak, di perubahan kurikulum gitu ya Kak. Kalau dipikir-pikir mungkin 2015 ini sebagai angkatan penentu banyak perubahan sih jadinya. Ya kan? Ya itu sih banyak perubahan LDK, kurikulum, jumlah angkatan, jumlah mahasiswa perangkatan pun cukup jomplang ya. 2015 itu cuma 120, naik ke 2016 itu udah 200-an. Jadi mungkin sekarang kan 200-an juga kan? 250. Itu sih bedanya. Oke, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ini Kak mungkin bisa ditunjukkan atau mungkin bisa jadi info nih untuk teman-teman yang angkatan 2023 atau mungkin camaba nih angkatan 2024 tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di psikologi, mungkin dari dosennya mungkin nggak boleh terlalu frontal nih ngomong ke dosen, mungkin gimana sih proses pembelajaran di psikologi gitu Kak Bang. Nih, menurut kakak dan abang nih selama menjadi perkuliahan mata kuliah, apa sih yang jadi pressure gitu? Apa yang menjadi yang kadang ngebuat abang atau kakak tertekan, mungkin dari mata kuliahnya atau mungkin dari metode pengajaran dosennya? Mungkin ini nggak menggeneralkan bahwa psikologi itu dosennya strict gitu ya Bang, mungkin, tapi apakah ada yang membuat abang dan kakak tuh pressure saat menjalankan perkuliahan di psikologi? Siapa dulu nih? Mungkin dari Kak Marha? Thank you. Ya, ini yang paling membebankan kita sebenarnya ketika belajar psikologi, terutama ya dengan dosen. Kalau secara metode pembelajaran sih dosen-dosen kita punya style-nya masing-masing dan masih bisa lah kita bearable lah, bisa kita hadapi gitu ya. Cuman kadang yang bikin agak panik itu adalah sebenarnya psikologi ini kan ilmu manusia gitu ya, ilmu sosial. Yang mana hal-hal yang di teori itu adalah hal-hal yang kita pelajari, yang kita lihat sehari-hari gitu. Hanya saja untuk mengilmiahkan bahasanya itu yang susah gitu. Atau misalkan kita nih ketemu teori kan tentang teori self handicapping misalkan. Self handicapping itu kan mungkin sesuatu yang udah kalau digambarkan contohnya kita bisa dapat. Tapi kalau kita cuma baca dari buku secara tekstual, teoritis, itu kita nggak bakal relate gitu. Ini apa sih gitu? Ini apa sih gitu? Jadi kadang dosen-dosen ini kan dia butuhnya sesuatu yang lebih realistis gitu kan. Ketika kita presentasi kan dosennya tuh mau ini contohnya apa, realitanya apa gitu kan. Ya kita nggak tahu karena kita cuma membahasnya secara teoritis ya kan. Ini tuh apa maksudnya? Kita jelaskan lah yang dari buku. Ini adalah ini. Iya, contohnya apa? Kita baca contoh yang dari buku. Contoh yang dari buku juga nggak relate karena kadang kasusnya dari luar negeri kan. Jadi itu sih tantangan terbesarnya yang kalau belajar psikologi itu. Jadi penting banget sih sebenarnya buat teman-teman yang masih belajar psikologi ya kan. Gimana sih mencari hal-hal yang lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu sih, itu akan membantu kita memahami teorinya. Maka yang paling kakak seneng dosen, ciri-ciri dosen yang paling kita senangi adalah yang paling kasih kita gambaran nyata gitu. Kayak kita bahas nih tentang kasus tentang konseling misalkan. Terus mereka kan sudah berpengalaman tuh dengan dunia konseling. Mereka ketika mereka share pengalaman mereka itu kita tuh lebih senang gitu loh. Oh ternyata begini gambarannya. Oh ternyata ada kasus-kasus begini gitu. Nah jadi kan itu sih bisa jadi kalau berani ya kan nanya sama dosen, contohnya gimana, contoh pengalaman ibu gimana, itu bakalan seru banget. Kalau kita nggak paham tentang sehari-harinya gimana, ya itulah kita bakalan stres, bakalan nggak terasa gitu kita belajar psikologinya. Berarti bisa dibilang sebenarnya psikologi ini ada di kehidupan kita sehari-hari, tapi bahasanya lebih ilmiah aja gitu ya. Bener. Biar lebih keren aja gitu. Gitu. Kalau dari Bang Real gimana? Sejalan yang disampaikan Kak Marha tadi ya. Jadi kalau untuk di psikologi sebenarnya gambaran umumnya ya, kita itu kuliah itu diskusi terus presentasi gitu aja. Diskusi presentasi. Jadi kita memang udah diberikan nih beberapa teman kita untuk lawan bertukar pikiran kita tentang materi yang sudah disediakan gitu. Bagaimana cara kita belajar
dan bagaimana cara kita menyampaikan apa yang sudah kita pelajari gitu. Jadi balik lagi seperti yang disampaikan Kak Marha tadi. Jadi yang paling penting bagaimana kita memahami teori tadi. Karena sebenarnya teori itu ataupun apa yang ada di buku itu sebenarnya ada di kehidupan manusia langsung gitu. Jadi sulitnya karena yang pertama kita baca bukunya kurang sering. Yang kedua kita sulit untuk memahami bukunya, bagaimana apa yang dimaksud sebenarnya gitu. Karena kalau kita sudah memahami sedikit aja tuh, dalam satu kelompok sedikit aja yang dipahami, yang lainnya ikut berdiskusi, pasti ada aja. Oh berarti ini intinya ini gitu. Karena kalaupun kita cari tahu nih teori itu di YouTube juga ada gitu. Kita searching sebenarnya ada bahasa lebih sederhananya. Tapi karena kita nggak paham sama sekali dengan apa yang ada di buku, nah itu yang membuat kita sulit. Ataupun sebenarnya nggak bakal buntu ya untuk belajarnya, cuman agak lama gitu. Bisa jadi seperti yang saya rasakan ya sekarang ya. Jadi mata kuliah yang nggak saya pahami kemarin, malah pahamnya itu sekarang gitu. Jadi artinya bukan berarti yang kemarin itu nggak paham sama sekali sampai sekarang, enggak. Tapi lama pahamnya. Itu sih. Jadi untuk adik-adik dari angkatan 23 ataupun calon maba nantinya dari angkatan 2024, pahamilah bahwa belajar itu proses gitu. Jadi jalani dan didalami agar ilmu itu betul-betul nyampe dengan cepat gitu. Jadi bukan hanya ilmu itu sampai dengan kita, tapi kecepatannya juga berpengaruh gitu. Jadi di saat ilmu itu memang sampai langsung pada saat itu, ya mungkin nilai kita akan baik pada saat itu. Tapi kalaupun memang ilmu itu tidak sampai pada saat itu juga, ya mungkin nilai kita gak baik kan. Tapi ilmu itu bakal sampai nantinya gitu. Jadi jangan khawatir kalau untuk ini ya, teman-teman dari mungkin yang nonton juga ada angkatan 20, 21 ataupun 22 gitu kan. Mungkin ada yang materi yang pada tahun-tahun lalu gak dipahami kan. Yakinlah ada yang pada tahun ini malah dipahami, ataupun di tahun depan nanti bakal kita pahami sendiri gitu. Ini ya. Mungkin Edir, kalau kita tuh paling banyak tugas kelompok ya. Iya, banyak banget tugas kelompok ya. Common mistake ketika kita tugas kelompok adalah satu bab nih. Kelompok kita nih ngerjain satu bab gitu. Terus Edir halaman sekian sampai sekian, Renal sekian sampai sekian. Kenapa kita nggak paham? Misalkan nih, saya tuh nggak paham bagian saya karena saya nggak mempelajari bagian yang sebelumnya. Nah, jadi kesalahan kita ketika belajar psikologi itu adalah hanya memahami sepenggal gitu loh, tidak melihatnya secara keseluruhan. Nah, makanya itu yang kayak Renal sampaikan tadi, pentingnya saling diskusi itu tadi kan. Ketika Edir kasih tahu bagian yang dia paham, baru dilanjutkan itu kan jadinya akan saling berkesinambungan. Jadi kerja kelompok itu harus dioptimalkan, bukan sekedar bagi tugas. Itu sih yang jadi kesalahan kita sering. Iya sih, karena memang kalau misalnya kita mikirnya kalau misalnya kerja kelompok itu kan mikirnya deadline, tapi nggak mikir kita paham atau enggak. Pada saat presentasi, yang penting punya aku aman dulu teman-teman. Nanti kita pelajari, tapi nantinya nggak tahu kapan gitu ya kan. Makanya tadi untuk pemahaman itu prosesnya tertunda dulu ya Bang, sampai entah mungkin tahun ini, tahun depan, atau bahkan beberapa tahun lagi asal terulang gitu ya Bang gitu. Oke. Nah, kira-kira Kak ada nggak dan Bang Renal ada nggak tips untuk maba yang mungkin bisa menjadi gambaran gimana sih sebenarnya psikologi gitu? Ada nggak tips-tipsnya gitu Kak? Mungkin dari Kak. Psikologi USU atau psikologi? Oke. Psikologi USU ya. Psikologi USU sebenarnya bisa dibilang ya unggul ya di wilayahnya, ya kan? Di wilayahnya bisa dibilang unggul. Ya yang perlu ditingkatkan ya untuk maba-maba sebenarnya adalah aktif untuk awal-awal aktif ngikutin aja, jadi peserta gitu loh. Kayak dari BEM sendiri kan tuh punya banyak program ya kan. Bayangkan BEM itu punya banyak program, misalkan pelatihan ini, ya kan, temu angkatan mungkin kelihatannya itu lebih ke kegiatan have fun, tapi di situ tahu kenal sama senior itu adalah hal yang penting banget sih untuk nanti selanjutnya membangun relasi, kepercayaan gitu. Itu sih, jadi jangan jadi mahasiswa yang kuliah pulang gitu, atau jadi mahasiswa yang skeptis gitu ya. Kan banyak sekarang mahasiswa yang skeptis,
ngapain ikut organisasi-organisasi gitu, ngabisin uang, ngabisin waktu, disuruh jualan gitu misalkan. Ketika kita ikut organisasi itu kita bukan disuruh jualannya, tapi bagaimana pola pikir kita itu bisa lebih terbentuk, membuat kita berani melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Itu sih yang paling penting. Ikuti yang dari organisasi kemahasiswaan, yang dari dosen juga. Jadi kalau dosen-dosen tuh kadang bikin pengabdian, bikin penelitian, mereka tuh kan nggak asal sembarang pilih mahasiswa gitu loh. Dari mana mereka percaya sama mahasiswa? Ya dari track record kita selama ini gitu loh. Misalkan bisa jadi dosen tuh nanyanya sama dari orang PEMA, sama dari orang formasi gitu loh. Jadi dengan kita buat diri kita tuh hadir gitu loh, hadir di permukaan psikologi, itu sih paling penting. Sehingga kuliah kita tuh bukan sebatas nilai. Jadi kayak Renal bilang tadi, bedakan ilmu dan nilai gitu. Kita kan di kuliah ini pengennya tuh ilmu, bukan sekedar nilai. Jadi dengan kita hadir secara utuh, ya bahasa psikologi banget ya, utuh gitu. Ya kita bisa mengoptimalkan diri kita sih dengan fasilitas yang ada. Fasilitas sih udah sangat disediakan sih dari kampus kita. Berarti untuk tipsnya tuh lebih membuka diri gitu ya Kak, membuka diri, lebih mengeksplorasi gitu ya Kak. Benar. Dari Bang Renal tipsnya apa nih Bang? Oke, kalau dari saya sendiri ya, untuk teman-teman ataupun adik-adik maba ataupun teman-teman yang lain yang termasuk mahasiswa, secara general dulu nih saya sampaikan bahwa di saat kita berani melangkahkan kaki untuk menjadi mahasiswa, kita itu bukan lagi seperti siswa yang mendapatkan pelajaran gitu, tapi sudah memberikan pelajaran. Jadi di saat kita dapat tuntutan bahwa kita harus memberikan kepada orang lain, kita kalau nggak punya apa yang mau kita berikan gitu. Jadi ya belajar gitu. Belajar itu banyak, baik itu dari perkuliahan, dari akademik ataupun non akademik gitu. Jadi intinya harus menyadari diri dulu nih bahwa kita adalah mahasiswa gitu. Di suatu saat ataupun di saat ini juga saya harus bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada keluarga bahkan. Apalagi kita psikologi ya, ilmu-ilmu itu paling dekat dengan manusia. Siapa lagi manusia paling dekat kalau nggak keluarga gitu. Kapan lagi kita memberitahu bahwa Mak, itu harus kayak gini loh, gitu kan. Kami udah belajar ini. Gitu. Jadi, bagaimana kita ceritakan tentang ilmu psikologi kepada orang lain atau keluarga kita kalau kita nggak ikut belajar, seperti yang kata Kak Marha tadi, kita hadir gitu. Kalau kita hadir, pasti kita dengar sesuatu, kita dapatkan sesuatu, baru kita berikan kepada orang lain gitu. Jadi, sadari bahwa kita adalah mahasiswa gitu. Kita harus memberikan kepada orang lain karena orang lain membutuhkan mahasiswa. Gak semua orang bisa duduk di bangku perkuliahan, dan semua orang membutuhkan orang yang duduk di bangku perkuliahan gitu. Mungkin itu kembalikan. Berarti tipsnya saat kita dapat ilmu ini psikologi, kalau bisa jadi dikit sendiri gitu ya. Mungkin untuk penyebaran apa yang udah kita tangkap ini mungkin paling dekat ke keluarga dulu gitu ya. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Kak Marha dan Bang Renal. Kira-kira ada nggak harapan kakak dan abang ini untuk psikologi ke depannya? Ingin seperti apa gitu? Mungkin dari Bang Renal. Oke, untuk di psikologi ya, harapan dari saya untuk segi fasilitas dipertahankan, semoga tetap dipertahankan untuk fasilitasnya yang begitu baik, karena berdasarkan pengalaman juga ya, kemarin konsolidasi bersama teman-teman yang dari fakultas-fakultas lain ataupun dari kampus-kampus lain, keluhan mereka itu nggak sebesar nggak sekecil keluhan kita gitu, keluhan mereka tentang fasilitas, sedangkan kita nggak begitu mengeluhkan tentang fasilitas gitu. Mungkin ada ya beberapa job kita nggak hidup, itu mungkin dihidupkan nanti. Terus dari apa ya, dari kualitas pendidikan menurut saya sudah cukup baik, tapi tetap ya untuk kalau katanya untuk kebaikan ya harus tetap ditingkatkan gitu kan. Mungkin harapan saya itu. Dan untuk harapan untuk mahasiswa psikologi, kita harus menghilangkan anggapan-anggapan buruk tentang kita, mahasiswa di kita gitu kan, bahwa kita bukan mahasiswa eksklusif tapi kita inklusif. Kita sudah mencoba membangun jejaring dengan fakultas lain, kampus lain, sudah kita mulai pada tahun ini ataupun tahun sebelumnya gitu kan. Tetap dipertahankan, dipererat lagi hubungan kita kepada orang lain, karena di luar psikologi itu mencari orang yang dari psikologi gitu. Contoh seperti PKM ya, itu banyak yang menghubungi saya bahwa orang psikologi sangat kami butuhkan gitu.
Jadi artinya apa? Kadang kita nggak merasa bahwa kita dibutuhkan gitu. Padahal orang lain mencari-cari kita gitu. Itu sih. Jadi lebih tingkatkan kepercayaan diri bahwa kita adalah orang yang penting di sini. Gitu. Oke, kalau dari Kak Marha? Oke, thank you. Kalau untuk kampus kita ya, mungkin ya sejauh ini kan kita nyaman-nyaman ya di fakultas kita. Tidak ada kendala, aman juga, bisa dikatakan aman kampus kita. Jadi mungkin ya lebih ke saling menjaga aja sih ke depannya antara mahasiswa dan semua pihak. Kita saling menjaga apa yang ada gitu. Nah, untuk yang lainnya sih mungkin lebih kepada apa ya? Kegiatan-kegiatan mahasiswa ini kan semakin tahun semakin berganti kepengurusan itu kan makin banyak gitu. Jadi mungkin untuk semua mahasiswa tuh pengennya lebih berkolaborasi lagi gitu. Sekarang udah kelihatan baik banget sih, udah keren banget gitu melihat postingan-postingan PEMA, ih keren banget kegiatan ini gitu. Tapi harapannya tuh itu tidak hanya terbatas pada pengurusnya misalkan atau kawan-kawan dekat gitu. Jadi memang perlu banget sih untuk dari awal teman-teman maba semua camaba itu langsung membuka diri gitu untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ini, karena memang semua yang kita lakukan kan dari kita, oleh kita, untuk kita ya kan. Jadi kalau cuman yang datang itu aja kan sayang banget nih gitu. Jadi kedepannya mudah-mudahan kolaborasi antar semua sivitas psikologi itu bisa lebih optimal lagi. Oke, diagnosa kita kali ini udah selesai nih Kak Marha dan Bang Renal, dan kebetulan ini adalah episode terakhir dari Kabinet Astafilia untuk diagnosa. Untuk teman-teman see you di diagnosa selanjutnya, di kabinet selanjutnya juga. Terima kasih, see you.